Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat tanggal 17 April tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terdapat dalam Amsal pasal 2 ayat 11 sampai 22. Amsal pasal 2 ayat 11 sampai 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Amsal pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Berhikmat. Salah satu bukti telah melihat Tuhan. Berhikmat, salah satu bukti telah melihat Tuhan. Kina, misa tanda kumua, untiromo puang. Amsal mencatat tentang seorang hamba Tuhan yang sangat syarat dengan hikmat dalam hidupnya, yaitu Salomo. Jika demikian, apakah hikmat itu? Amsal 2 ayat 11 sampai 22 menuliskan bahwa hikmat tergambar dalam kebijaksanaan yang memelihara serta kepandaian yang akan menjaga agar menghindarkan dari jalan orang yang jahat. Di ayat 11 sampai 12. Di sini jelas ditegaskan bahwa milikilah kebijaksanaan dan kepandaian agar dapat terhindar dari jalan orang yang jahat, yang mengucapkan tipu muslihat. Jalan jahat yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, yang berliku-liku jalannya, dan sesat perilakunya.
di ayat 13 sampai 15. Mereka menentang yang baik, mereka mengucapkan tipu muslihat, membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Mereka meninggalkan terang dan bagaikan orang-orang yang mengenakan tutup mata dan berjalan sehingga dibimbing oleh kebodohan dan kesalahan menuju jalan yang pekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita diperhadapkan pada persoalan hidup, seperti persoalan keluarga, ekonomi, status sosial, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Namun, disinilah kita membutuhkan hikmat. Karena hikmat seringkali digambarkan sebagai pohon kehidupan. Orang yang berhikmat dapat menempuh, memilih, dan memutuskan sesuatu dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan. Karena dijamin oleh perkenaan Allah untuk mendiami tanah yang penuh dengan kedamaian, tanah yang penuh dengan ketentraman sepanjang hidup mereka. Hikmat adalah buah hidup yang benar. Salah satu ciri orang yang berhikmat adalah meninggalkan jalan orang yang tidak jujur dan terus berserah hanya kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya oleh hikmat yang bersumber dari Tuhan, kami dimampukan memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Karena itu, tolonglah kami, kuasailah hati dan pikiran kami selalu dengan Roh Kudus, sehingga hikmat yang dari Tuhan terus menuntun dan mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup dalam relasi yang harmonis, hati yang penuh oleh tuntunan Tuhan untuk berada dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Dan dengan hikmat itu pula, kami dimampukan untuk membangun relasi yang penuh dengan tanggung jawab dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, dengan sesama kami, dengan lingkungan hidup kami, dan di dalam semuanya itu akan membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri dan membawa damai sejahtera bagi bumi ini dan sesama kami. Begitu banyak perkara yang kini sedang kami hadapi, baik dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Namun dengan hikmat Tuhan, kami akan dimampukan untuk tegar, kuat. Dan apa yang kami hadapi, sungguh-sungguh kami tak berdaya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi sumber hikmat itu akan menuntun dan mengarahkan kami. Inilah penyerahan kami. Inilah syukur dan pengharapan kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Haleluya. Amin.